Just welcome back to my channel. Just Halo guys, jadi hari ini adalah hari terakhir aku di asrama ITB Jatinangor. Dan setelah kurang lebih berapa ya, Agustus ya, sekitar 10 bulan lebih dikit lah aku tinggal di sini, dan hari ini adalah hari terakhir aku tinggal di sini. Jadi sekarang aku tinggal sendirian di sini karena dua orang temanku udah pulang semua. Yang satu itu pulang kemarin, dan yang satu lagi tuh tadi pagi sekitar 30 menit yang lalu. Sekarang jam 6 pagi. Ya, sekarang tinggal aku sendiri akan meninggalkan tempat ini. Oke, karena ini hari terakhir, jadi aku kayaknya bakalan ngasih tahu apa aja sih yang ada di asrama ITB gitu. Khususnya ya kamarnya aja gitu, karena waktu itu aku nyari tentang kamar-kamar asrama ITB itu susah banget informasinya. Jadi aku bakalan ngasih tahu gimana sih di dalam kamarnya itu. Nah, jadi ini tuh kondisi gedungnya ya. Aku sekarang di lantai 4. Nah, setiap lantainya itu ada sekitar 23 kamar dan satu dapur gitu. Ada kulkasnya juga. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu apa aja sih yang kalian bakalan dapetin kalau misalkan kalian tinggal di asrama ITB. Yang pertama itu kalian dapat ini pastinya tempat tidur, terus satu meja belajar, kursi, dan juga kalian dapat lemari yang bentukannya seperti ini, ada dua. Nah, teman-teman, untuk lemarinya sendiri bisa dilihat ya, seperti ini. Jadi ada yang di bagian bawah itu dibagi dua, yang atasnya cuma satu, terus ada kayak buat gantung baju gitu. Terus di sini ada kamar mandinya, maaf kotor. Nah, itu ada toilet ya kayak gini lah. Selain kamar mandi, lemari, tempat tidur, dan meja, di sini juga ada balkon untuk menjemur pakaian. Nah, seperti ini ya teman-teman balkonnya. Ini buat jemurnya, tapi bisa juga pasang tali kayak gini. Dan yang perlu teman-teman ketahui, kalau di asrama tuh di asrama kita tuh nggak boleh nempel nggak boleh maku sesuatu, nggak boleh ngerusak gitu. Jadinya kalau misalkan mau pakai gantungan buat gantung baju apa tuh, pakainya yang ditempel, jangan yang dipaku. Oke? Ini adalah view dari balkon aku lantai 4 ya. Dan terdengar dari kejauhan sudah ada suara orang takbiran. Mungkin ada beberapa yang sudah lebaran Idul Adha gitu kan. Sedangkan ada juga yang besok. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih tahu apa aja sih barang-barang yang boleh dibawa sama yang nggak boleh dibawa ke asrama. Nah, jadi yang pertama tuh yang nggak boleh dibawa dulu ya, karena yang boleh mah ya pasti selain itu boleh gitu. Yang pertama tuh nggak boleh bawa yang benda alat elektronik yang apa ya, makanya daya tuh kayak tinggi gitu loh, kayak dispenser, kulkas, terus kompor listrik ya, itu kayak nggak boleh. Terus kayak kompor gas pun ya nggak boleh gitu kalau dibawa ke kamar, kecuali kalau anda mau nyumbang ke asrama berarti dapur umum, karena dapur umum itu hanya ada di lantai 2 sama lantai 5 yang ada kompornya. Sisanya itu cuma wastafel sama kulkas pun nggak ada di setiap lantai gitu, cuma ada yang sekarang tuh kalau nggak salah cuma ada di lantai 2, 4, dan 5 itu di gedungku TB4. Nah, jadi kalian boleh lagi nggak boleh bawa dispenser, kulkas mini, terus kompor listrik, dan yang lainnya lah yang memerlukan daya listrik yang tinggi. Kenapa? Ya karena itu akan membuat
boros gitu, nggak boleh, karena kita ya di sini nggak bayar listrik nggak apa gitu, nggak boleh pakai daya yang tinggi juga karena emang terbatas. Nah terus kak, yang dibolehin apa, yang dibolehin tuh kita boleh bawa panci listrik gitu, itu boleh. Kalau panci listrik yang kecil gitu lah, bukan kompor listrik ya, tapi panci listrik itu boleh. Terus kayak bawa rice cooker itu boleh-boleh aja. Terus kayak bawa alat apa setrika gitu ya, itu boleh-boleh aja kalau itu boleh, karena kan itu dipakainya nggak 24 jam gitu kan, cuma paling sesekali gitu aja. Nah kalau kayak gitu boleh. Terus berapa lagi yang boleh lainnya ya, apapun itu, baju, ember dan lain-lain itu ya itu jelas boleh kayak gitu teman-teman. Nah terus kayak berapa sih biaya asrama ITB gitu ya, karena itu juga mungkin yang eh, jadi salah satu yang paling sering ditanyakan gitu kan. Nah jadi di asrama ITB itu ada yang namanya periode reguler dan juga periode non reguler. Kalau misalnya kayak aku ini dari kemarin Agustus sampai akhir Mei itu namanya periode reguler. Nah periode reguler itu biasanya 5 bulan sekali gitu. Jadi waktu itu aku Agustus sampai Desember, terus Januari sampai Mei. Yang mana biayanya itu untuk TB4 ya, untuk yang kapasitasnya 3 orang, gedung apapun itu 1.500.000 selama satu periode itu. Untuk yang 2 orang itu kalau nggak salah 2.250.000, dan yang 4 orang itu 1.225.000. Jadi hitungannya itu per bulan tuh semuanya tuh, semua kamar tuh 900 dibagi jumlah orangnya ada berapa. Kayak aku itu kan 900 bagi 3 berarti 300 kan, dikali 5 makanya 1.500.000 kayak begitu. Nah sedangkan untuk periode yang reguler itu enggak apa ya, itu tuh kayak ada daftar itu ada syarat-syaratnya, dan dihitung itu per hari itu kalau nggak salah 20.000. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 15 hari itu dihitungnya nanti tetap bayarnya tuh per bulan itu, bukan per hari lagi. Jadi ya kalau per bulan tuh bakalan lebih murah untuk yang reguler, bukan sama kayak reguler, harga per bulannya itu hanya kayak gitu. Tapi itu kalau yang reguler tuh harus ngajuin surat dulu alasannya apa gitulah ya, sedikit lebih ribet gitu. Apa ya, aku udah nggak tahu mau apa lagi. Kesan-kesan hidup di asrama ya apa ya, oh bukan kesan-kesannya tapi plus minus aja ya. Plusnya itu kalau di asrama Jatinangor, ITB Jatinangor itu kan di dalam kampus, jadi kalau ke kelas praktikum atau apa tuh kayak nggak usah takut telat gitu. Selagi kita nggak kesiangan, kita masih bisa datang mepet-mepet kelas gitu, kayak 5 menit 10 menit sebelum kelas tuh masih oke lah ya. 5 menit, bahkan aku kayak 3 menit 2 menit sebelum kelas baru berangkat gitu. Terus kayak praktikum juga nggak harus setengah jam atau apa sebelum mulai gitu, kayak 5 menit sebelum praktikum juga bisa asalkan lari. Soalnya kalau praktikum tuh strict banget ya teman-teman, kita telat tuh langsung minus poinnya. Jadi ya enaknya ada satu tuh, kalau misalkan ada barang yang ketinggalan itu kita gampang balik lagi ya, karena emang dekat gitu, tinggal lari. Itu sih kalau minusnya, karena dalam kampus itu emang jauh kemana-mana. Kalau kalian nggak bawa kendaraan sendiri itu emang agak ribet, nggak bisa nyari makanan keluar gitu, karena di sini jauh kemana-mana itu. Mau jalan cari makan ke depan harus jalan jauh gitu. Paling nggak ya GoFood pun kalau hari biasa tuh nggak bisa masuk, harus ngambil di luar ya, jalan lagi agak jauh gitu. Kayak gitu teman-teman. Ya plus minusnya secara garis besarnya itu aja sih, aku males kejelasin secara rincinya. Udah gitu aja ya, beginilah asrama ITB Jatinangor. Kalau asrama ITB kampus lainnya nggak tahu ya, tapi ini Jatinangor. Nah oke, terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share, oke? Biar subscriber gue banyak, biar gue dapet duit dari YouTube ini. Ya intinya begitulah tentang asrama ITB ya teman-teman. Terima kasih, bye. Teng, 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 teng.
Teng 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 teng. Treng, teng 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 teng. Ya, terima kasih sudah menonton semuanya.